Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqi bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semua nikmat iman wal Islam sehingga kita bisa bertatap muka walaupun hanya lewat YouTube. Salawat serta salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Minggu lalu sudah kita bahas tentang bagaimana kecintaan kedua orang tua kita kepada kita. Kita sudah lihat bagaimana pengorbanan daripada orang tua kita, baik itu ayah maupun ibu yang sudah berkorban untuk kita semuanya. Nah sekarang apa kewajiban kita terhadap ibu dan bapak? Setelah ibu dan bapak sudah berkorban, berjuang buat kita, nah sekarang bagaimana kewajiban kita kepada mereka? Di sini dikatakan antuhibbuhuma min samimi qalbik. Kamu mencintai keduanya itu dengan sepenuh hati, dengan hati yang paling dalam, cinta kepada mereka, tidak ada rasa kekesalan, tidak ada rasa benci kepada kedua orang tua. Wa tahtarimuhuma ghayatul ihtiram. Kamu menghormati, menjunjung tinggi orang tua kamu. Wa tu'amilahuma bikulli syai'in yufarrigu qulubahuma, dan kamu memperlakukan keduanya itu dengan sesuatu yang menggembirakan hatinya. Jadi kalau dia enggak senang jangan dikerjain. Orang tua kita benci jangan kita kerjain. Orang tua kita senang kita kerjain. Wa tahtarid min ayyi syai'in yukaddiruhuma, dan hati-hati dari sesuatu yang bikin dia enggak senang. Wa tusghi ila nasaihima, dan kamu dengarkan nasihat orang tua. Kalau memang nasihatnya itu bagus, kerjain. Kalau nasihatnya enggak bagus, tinggalin walaupun itu orang tua kamu. Kalau seandainya orang tuanya nyuruh maling, nyuruh itu ngerampok di sono, jangan ikutin. Walaupun itu orang tua kamu, tidak usah diikutin. Karena kenapa? Melanggar daripada syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Wa tubadir ila imtithali awamirihima, bersegeralah untuk mengerjakan apa perintah-perintahnya yang tadi dibilangin. Apa yang baik kita kerjain, enggak baik tinggalin. Wa qada'i hawaijihima, ya kan? Keperluannya, kebutuhan mereka. Wa tusafihahuma kulla sabahin wa masain. Cium tangan sama orang tua yang benar. Begini. Ini sekarang cium tangan di pipi. Ini cium tangan di jidat. Lah repot. Inilah yang merusak akhlak. Kalau sudah akhlak dirusak, maka semuanya bakal hancur. Jadi apa? Setiap hari ketemu sama orang tua, cium tangan. Bolak-balik. Kelar, barokah. Tapi juga jangan cium tangan tapi nyakitin hatinya, enggak boleh juga. Jadi harus cium tangan. Tidak ada orang yang cium tangan sama orang tua setahun sekali, lebaran doang. Ada juga yang kagak pernah cium tangan. Innalillahi wa inna ilaihi wa tuqabbilahuma biwajhi bisam. Ketemu sama orang tua mukanya enak banget, senyum. Jangan merengut. Wa tad'u lahuma bitulil umr. Doain biar panjang umur, ya Allah berikan kesehatan kepada orang tua kami, panjang umur dalam taat kepada Engkau. Itu jangan doain. Mudah-mudahan apa kita cepet dah, umur kita cepet. Kenapa? Ada warisannya. Lah jangan. Kan tadi udah dibilang dari pelajaran yang lalu, memandang wajah orang tua kita ini mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Fi khairin wa afiyah wa bihusni maqasidihima wa bi an
bi an yajziyahumullah khairal jazaa. Doain mudah-mudahan apa yang dia telah lakuin semoga Allah balas di dalam tarbiyahnya kita. Dia udah mendidik kita, dia udah membesarkan kita. Nah, kita doain mudah-mudahan semuanya pahala untuk beliau. Kemudian wa anta sta'mil adab ma'ahuma fi kulli waqtin. Kita gunain adab, ya kan, sama orang tua. Jadi ada adab. Pertama, apa adabnya? Fala tastabirahuma wa la tad'uma bi ismihima. Itu jangan ngebelakangin orang tua. Jangan manggil nama orang tua dengan namanya. Nah, ini bahaya. Namanya Ahmad, dipanggilnya Mat. Lah, jangan. Panggil orang tua dengan panggilan yang bagus. Aba, Walid, Abuya, Umi namanya misalnya. Fatimah dipanggil Fatimah. Lah, panggil Umi, Ibu, Mama, jangan Mami. Ya orang barat, jangan. Makan oncom aja Mami. Wala tadhaq bi hadratihima, jangan ketawa di hadapannya. Fi ghairi maudhi'id dhahik. Enggak ada waktu ketawa kita ketawa. Kita enggak ada yang lucu kita ketawa. Au bi sauti syadid, atau dengan suara yang keras. Wala tanzur ilaihima bi ainin haddatin, jangan ente memandang wajah orang tua itu dengan pandangan yang sadis, yang tajam, jangan. Bahaya. Wala takdzib alaihima, jangan suka bohong atas keduanya. Ini sering kita ini. Kalian ini suka sering. Udah kita bahas ayatul munafik salasa, idza haddasa kadzdzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khan. Tandanya orang munafik itu kalau ngomong pasti bohong. Kita kalau ngomong sama orang tua pasti bohong. Enggak ada jadwal belajar bersama, kita bilang jadwal bersama. Padahal kerja bersama, belajar bersama, padahal main. Orang tua dibohongi, hati-hati nanti. Kita memperlakukan orang tua kita seperti itu, maka nanti anak kita akan memperlakukan kita seperti itu. Kita bohong sama orang tua kita, maka nanti anak kita juga bohongin kita. Maafil aba, fil abna. Apa-apa yang ada di aba itu turun ke anaknya. Hati-hati. Au tashtimahuma, atau memaki-maki orang tua. Hati-hati, jangan. Mentang-mentang udah kaya, jangan maki orang tua. Mentang-mentang udah banyak duit, jangan nyuruh orang tua. Orang tua waktu lagi kaya, anak jadi raja. Anak jadi orang kaya, orang tua jadi babu, jadi pembantu. Lah, ketika kalian menjadi orang besar, ketika kalian menjadi orang yang berhasil, orang tua tetap nomor satu. Ini enggak kan sekarang, kalau anaknya udah kaya, orang tua disuruh-suruh itu, bu, ini pak. Jangan sampai, apalagi pelit sama orang tua. Innalillahi wa inna. Au tatakallam ma'huma bikalamin qabih, atau ente berbicara dengan perkataan yang jelek, yang nyakitin hatinya, jangan. Padahal Al-Quran sudah minggu lalu kita bahas, fala taqul lahuma uffin, jangan kalian berkata kepada keduanya ah. Ini banyak anak dipanggil sama orang tuanya Ahmad. Apaan sih? Kenapa sih? Nanti kenapa? Lah. Lihat bagaimana sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Ibnu Mas'ud, ketika dia dipanggil oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Ibnu Mas'ud, labbaik ya Rasulullah, labbaik ya Rasulullah. Datang. Nah kita dipanggil sama orang tua kita, enggak datang. Marah-marah. Orang tuanya diomelin. Innalillahi wa inna ilaihi. Tapi kalau HP-nya bunyi, segera lagi tidur dia bangun. Temennya nyamper bangun. Orang tua manggil enggak dengar. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Au tarfa sautak fauqa sautihima. Atau ente angkat suara ente di atas suara orang tua ente. Jangan. Nah ini kita adab kepada orang tua, kewajiban kita.
Kemudian idza talabta min walidayka syai'an, apabila ente minta sesuatu, minta duit kek, minta apaan kek sama orang tua ente, fala tadlubuhu amaman nas. Jangan ente minta di depan manusia, jangan ada tamunya abah ente minta. Kenapa? Enggak boleh, adab. Wa idza lam yu'tika matlubaka faskut. Kalau abah ente enggak ngasih, udah diem. Ini kita gerutu. Lihat. Kita sama abah takut. Mintanya sama umi. Tapi yang kita sering sakitin umi kita. Nah orang tua takut sama anaknya. Nggak ditegur, bingung banget kok emak. Lu yang lahirin, lu setengah mati antara hidup dan mati, terus lu nggak ditegur, lu bingung. La ilaha illallah, ini di akhir zaman sekarang banyak yang seperti itu. Kalau nggak dikasih, faskut li'annahum a'rab bimasalihak wahdhar an taqtab fatahimma aw tu'abbitha wajhak. Apa? Mukanya merengut aja, nggak mau negor, nggak mau ini. Kalau ada yang kayak gini, buang anaknya, mau ngapain? Belum bisa nyenengin, udah bikin pegel kita. Wa idza jalasta amamahuma fahsin hay'ata julusik. Kalau ente duduk depan orang tua, duduk yang benar, yang rapi. Ya kan? Wa idza da'aka ahaduhuma, kalau dipanggil oleh salah seorang, apakah itu bapak inti atau umi inti, fa asyri ila ijabati, datang buru-buru. Wala tatabatta, jangan diperlambat. Au tatasam au tash'am min tikrari da'wat. Atau inti males banget, lah apa nyuruh udah pasti capek dah. Umi ya suruh umi pasti sini, pasti ini, pasti lah. Babadir bisur'ah, cepet-cepet. Hati-hati. Jadi kalau dipanggil sama orang tua, buru-buru. Ntar kalau orang tuanya udah nggak ada, nyesel loh. Kemudian wahdar ghayatul hadar, hati-hati. Anta subba abban ahadin au ummuhu li'alla yasubba walidaik fatakuna anta sababa fi dzalika. Waspadalah dengan sangat agar engkau tidak memaki ayah seseorang atau ibu, agar ia tidak memaki ibu bapakmu disebabkan karena ente. Nah ini termasuk yang kita durhaka sama orang tua. Kok durhaka? Maka dibilang kata Nabi, minal kabair syatmur rajul walidayh. Daripada dosa yang besar itu adalah memaki seseorang, itu memaki orang tuanya. Qalu ya Rasulullah. Para sahabat menjawab, ya Rasulullah, bagaimana dia memaki orang tuanya? Wa hal yastimur rajulu walidayh? Qal na'am. Ya, yasubbu aba rajuli fa yasubbu abahu wa yasubbu ummahu wa yasubbu ummahu. Maksudnya ini hadis apa? Misalnya Ahmad dan Parto. Ahmad mengatakan mengejek orang tuanya Parto. Nah nanti Parto akan mengejek orang tuanya Ahmad. Itu yang namanya kita termasuk orang yang kabair. Kita termasuk orang yang durhaka sama orang tua. Ketika kita katain orang tua orang tersebut, maka dia akan balas jelekin orang tua kita. Kita balas lagi, dia balas lagi. Nah, itu termasuk kata Nabi, itulah yang disebut minal kabair. Makanya hati-hati. Jangan sampai kita seperti itu. Kemudian dalam hadis, birrul walidain afdalu minas salati was-sadaqah was-shaum wal-hajj wal-umrah wal-jihad fi sabilillah. Birrul walidain itu afdal, yaitu lebih utama daripada salat. Ini salat sunnah. Sedekah, shaum, haji wal umrah wal jihad fi sabilillah. Ya kan? Kalau kita lagi salat sunnah, orang tua kita manggil, tinggalin.
Contoh, ketika orang tua manggil kita, kita lagi sholat, Bismillahirrahmanirrahim, Umar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Umar, Ar-Rahmanirrahim, Umar, batalin. Kenapa? Panggilan orang tua wajib. Tetapi ada kalanya ketika kita sholat wajib, dipanggil sama orang tua kita, jangan dibatalin. Setelah itu datengin orang tua kita, ada apaan tadi manggil, Umi, Abah, saya lagi sholat tadi. Lah kalau bapaknya marah, emaknya marah, kelepak palanya. Kenapa? Karena kita wajib taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dalam satu hadis lagi, birru abakum tabarrakum abna'ukum. Berbaktilah kalian kepada orang tua kalian, maka nanti anak-anak kalian akan berbakti kepada kalian. Kalau kitanya sekarang ini nggak berbakti sama orang tua, maka nanti anak-anaknya juga nggak berbakti sama orang. Ini hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, hati-hati kita durhaka sama orang tua. Mumpung orang tua kita masih ada, jangan kita sia-siakan. Makanya Nabi mengatakan, kullu dzunubin yu'akhirullahu minha ma syaa illa yaumil qiyamah. Semua dosa ditangguhkan sampai hari kiamat. Kecuali dosa illa uquqal walidain. Kecuali dosa kepada orang tua. Fa innallaha yu'ajjiluhu li sahibihi fil hayati qabla al-mamat. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala akan mempercepatkan kepada orangnya sebelum dia meninggal. Waktu masih hidup dibalas sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu orang yang durhaka sama orang tua. Jadi kesempatan kita ada orang tua kita berbakti baik, ya kan, jaga. Nah sekarang kalau pertanyaan kita, orang tua kita udah nggak ada, meninggal, gimana? Apa? Pertama kita baca doa, istighfar gitu kan, sodakoh kita kasih pahalanya buat orang tua kita. Kemudian apa? Yang biasa orang tua kita silaturahmi, datengin temennya, kita muliakan. Ya, itu menggembirakan hati orang tua kita. Nah, di sini wajah ar-rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam yatlubul bai'ah 'alal hijrah. Ada seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bai'ah 'alal hijrah. Wa qala ma ji'tuka hatta abqaitu walidai. Saya tidak datang kepada engkau ya Muhammad sampai orang tuaku keduanya nangis. Faqala, kemudian kata Nabi, irji ilaihima, pulang keduanya. Fa'adhikuhuma kama abqaituhuma, bikin dia ketawa sebagaimana engkau bikin dia nangis. Kenapa? Jangan sampai tetesan orang tua, air matanya orang tua jatuh gara-gara ucapan kita, gara-gara perilaku kita. Jaga, ini adab. Lihat bagaimana contoh. Contoh-contoh yang kemarin. Nah nanti ini akan ditambahin lagi contohnya lagi. Kisah-kisah yang bikin kita ini untuk semangat hidup kita. Nah yang bagus kita minta doa sama orang tua. Kata Nabi, doa walid liwaladi doa Nabi li ummati. Doanya orang tua itu, ayah kepada anaknya, seperti doanya Nabi kepada umatnya. Pasti gabulin sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah kalau ada orang tua ngambil duit anaknya, boleh gak? Ini di zaman Nabi SAW ada seorang pemuda datang kepada Nabi. Dia mengatakan, ya Rasulullah, orang tua saya ngambil uang saya. Kemudian Rasulullah panggil itu orang tua itu. Ditanya, bapak benar ngambil harta? Iya ya Rasulullah, saya dulu banyak duit saya diambil sama dia, saya tidak pernah mencegah. Dulu saya masih segar, apapun semua saya berikan. Tapi saat ini saya sudah lemah, saya tidak ada kekuatan, saya tidak ada ini. Tapi dia tidak memberi. Dia mencegah hartanya buat saya ya Rasulullah. Mendengar jawaban orang tua tersebut, Rasulullah meneteskan air mata. Dan yang mendengar jawaban tersebut, batu, pohon, semuanya menangis. Apa jawab Rasulullah? Anta wa maluka li abika. Engkau dan harta engkau milik orang tua. Jadi jangan pelit. Jangan hitung-hitungan sama orang tua. Bapak punya utang sama saya, bapak punya utang sama saya. Lalu yang ngasih duit lo siapa? Bapak lo.
Anak kalau HP-nya dipinjam orang tua gemeteran, ya kan? Waduh, pulsa gue habis nih. Jangan, yang ngasih duit pulsa bapak lo. Tapi kalau temennya minjem HP, dikasih nih, lu pakai deh. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Lihat contoh anak yang berbakti sama orang tua. Kana gulam Yahudi yakhdumu Nabi sallallahu alaihi wasallam fama ridha fa atau Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'uduhu. Ada seorang anak kecil gulam dari orang Yahudi, yang mana orang Yahudi ini, anak kecil ini sering bantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fama ridha, kemudian orang ini sakit. Anak ini sakit. Fa atahu Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'uduhu. Kemudian Nabi datang nengokin. Faqa'ada 'inda ra'sihi, dan Nabi duduk di sisi kepala anak tersebut. Faqala lahu, maka Nabi mengatakan, aslim, masuk Islamlah. Fa nadhara ila abihi, maka anak kecil itu ngelihat wajah abahnya. Wa huwa indahu. Faqala ati Abul Qasim, maka abahnya mengatakan, taatlah kamu kepada Abul Qasim, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa aslama, maka dia masuk Islam. Fa kharaja Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yaqulu alhamdulillahilladzi anqadhahu minan nar. Nabi keluar dari rumah tersebut, Nabi berdoa, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menyelamatkannya dari api neraka. Lihat bagaimana seorang anak yang berbakti sama orang tuanya, sampai mau meninggal aja dia masih melihat, memperhatikan ketaatannya dia kepada abahnya. Ada juga cerita lagi. Kana Haywatu bin Shuraih bar bi ummih. Ini orang yang berbakti lagi sama orang tuanya nih. Wala yukhallifu kalamaha abadan. Dia enggak pernah ngomong ngelawan sama orang tuanya, ngelanggar sama orang tuanya, enggak pernah. Wa kana min kibaril ulama. Dia termasuk ulama yang besar. Walahu talamidz katsir, dia banyak muridnya banyak. Wa dzata marra ja'at ilaihi ummuhu wa huwa fi asna'i dars. Suatu saat datang ibunya, uminya datang, dia lagi ngajar. Faqalat lahu qum ya Haywa, alki sya'ir lidzajjat. Qum, berdirilah, ay Haywa, berikan gandum ke ayam. Kasih makan ayam pakai gandum. Fala yatasaggal wa la yatabatta bal yatruku ad-dars wa yubaddir ila imtithali amriha. Dia enggak malu. Seorang ulama besar, punya murid yang banyak, tetapi ketika ibunya perintahkan, ketika ibunya suruh, ditinggalin. Nah, ini contoh. Kemudian lagi contoh yang terakhir, wa minal barin aidan Zarr bin Umar al-Hamdan wa min birri abihi annahu masya qad ma abihi naharan illa masya khalfahu wa la masya ma'ahu lailan illa masya amamahu. Zarr bin Amr al-Hamdan, dia berbakti sama abahnya. Dia gak pernah jalan di waktu siang sama abah bareng, kecuali di belakang. Dan gak pernah jalan pada waktu malam hari, kecuali di depan. Kenapa? Kalau dia jalan di malam hari, dia di depan, kalau ada yang rintangan, dia yang kena duluan. Jangan sampai abahnya yang kena duluan. Dan wala ragga sakhtan wa abuhu tahtahu, dan dia enggak mau di atas sedangkan orang tuanya ada di bawah. Nah, ini bagaimana sekarang kita di zaman sekarang kita ini? Ayo ya kawan, mumpung orang tua kita masih ada, mumpung orang tua kita masih hidup, nah sekarang minta doa, amin ya. Ketemu senyum, Pak, kalau ketemu mulu gila Pak lah. Kalau itu ketemunya nyengir mulu ya, itu baru gila. Tapi kalau enggak, jadi apa? Setiap ketemu sama orang tua, kita senyum, minta doa. Mau mendapatkan keberkahan, minta doa sama orang tua. Doa apa aja pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala kalau orang tua kita ridha. Makanya yuk, kesempatan buat kita perbaikin kita punya akhlak sama orang tua kita.
berbakti sama orang tua kita. Nah kalau orang tua kita sudah nggak ada, ya tadi kita banyakin baca istighfar, doa, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Minta ampun sama Allah, mudah-mudahan orang tua kita diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan yang masih panjang, yang masih hidup, Allah berikan panjang umur, sehat wal afiat, sehingga apa hajat-hajat mereka dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salih wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma bihaqqi Fatimah wa abiha wa ba'liha wa baniha iqbal du'ana ya Allah. Ya Allah, kabulkanlah hajat orang tua kami, hajat orang-orang tua kami, guru-guru kami, teman kami, istri kami, anak kami ya Allah. Wala tukhayyib raja'an wa ahsin aqibatan fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa azabil akhirah. Allahumma bihaqqi Fatimah wa abiha wa ba'liha wa baniha iqbal du'ana ya Allah. Dengan berkahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidatul Fatimah, Sayyidina Ali, Sayyidina Al-Hasan wal Husain, segala hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mohon kepada Allah, di Indonesia yang sekarang terjadi kerusuhan, terjadi ini, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, penyakit diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala biberkati Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kita mohon kepada Engkau ya Allah, aku mohon kepada Engkau agar Engkau hilangkan wabah-wabah penyakit yang ada ini. Berikan kesehatan kepada orang tua kami, abak kami, umi kami ya Allah, agar kami bisa memandang wajah mereka ya Allah. Dan mudah-mudahan kami menjadi anak yang berbakti kepada ibu kami, kepada abak kami, walaupun sudah tidak ada abak atau umi kami bisa berbakti dengan memperbanyak istighfar, memperbanyak doa, memperbanyak segala sesuatu yang kebaikan yang kami niatkan untuk mereka ya Allah ya Rahman. Mudah-mudahan balasan, mudah-mudahan apa yang kami usahakan diterima sama Engkau ya Allah ya Arhamar Rahimin ya Arhamar Rahimin ya Arhamar Rahimin. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi walhamdulillahirabbil alamin. Walafu minkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugas kalian tulis kewajiban-kewajiban terhadap orang tua kalian. Sekali lagi, tulis kewajiban anak kepada kedua orang tua. Apa aja sebutkan yang tadi Pak Umar cerita di dalam YouTube. Sekian.